warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, Ibu Sri Ayu Pracipta S. Akun MA, dan teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan kita, yaitu presentasi dengan judul Pembukuan, Pencatatan, Pemeriksaan, dan Penyelidikan Pajak. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja menuju ke pembacaan materi yang akan dibacakan oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, materi yang pertama itu pembukuan atau pencatatan pajak. Pertama, pembukuan wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhitung maupun tidak terhitung PPN. Yang kedua, bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundang perpajakan, bebaskan kewajiban untuk mengadakan pembukuan, sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008, kewajiban pembukuan dibebankan atas penerimaan bruto seara teratur lebih besar dari 4, miliar rupiah. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan konsisten dengan aktual basic atau cash basic. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Yang terakhir, pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan pajak, yang dimana pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini ada sasaran pemeriksaan yang di dalamnya yaitu ada interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hutang, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian ada tujuan pemeriksaan. Yang pertama itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dalam hal SPT menunjukkan kelebihan pajak, SPT PPh menunjukkan rugi, SPT tidak disampaikan atau tidak disampaikan tepat waktu. Kemudian yang kedua, ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, yaitu tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Di sini juga ada prosedur pemeriksaan. Yang pertama itu petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Kemudian yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Memberi kesempatan untuk memasukkan tempat atas ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Kemudian ada memberi keterangan yang diperlukan. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak, dan Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyelenggaraan tepat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada penyelidikan pajak. Pengertian penyelidik. Penyelidikan adalah pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh materi keuangan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan. Kemudian ada wewenang penyelidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti ketentuan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua adalah meneliti, yaitu mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga ada memeriksa,
memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat adalah melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan. Yang kelima, memilih bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidik tindak pidana. Baik, untuk sesi tanya jawab kami buka di YouTube setelah video ini diupload. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.